Alasan aku pilih akuntansi, yang pertama, akuntansi ini prospek ke depannya itu luas, prospek karirnya. Jadi, di bidang akuntansi ini kita bisa masuk ke berbagai bidang gitu. Yang penting di bidangnya itu berhubungan sama keuangan ataupun sama latar belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Permatasari. Saya dari program studi akuntansi dan asal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, awal mula aku pilih Unsika, awalnya tuh aku rencananya mau ke daerah Bandung, universitasnya. Cuman karena beberapa lain hal, aku nggak jadi pilih Unsika. Nah, selain Bandung, awalnya juga aku mau ke STAN. Tapi karena beberapa lain hal, jadi gak jadi juga ke STAN. Nah, jadi pada akhirnya aku tuh memilih di Unsika. Karena Unsika ini jaraknya dekat juga dari rumah ke Unsika. Nah, kemudian Unsika juga salah satu universitas negeri yang ada di daerah Karawang, kayak gitu. Pada waktu itu aku diterima di jalur SNMPTN. Nah, di jalur SNMPTN ini merupakan salah satu seleksi nasional perguruan tinggi yang dimana pendaftarannya itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi di SNM ini kita nggak ngeluarin sepeser pun buat biaya pendaftarannya. Alasan aku pilih akuntansi, yang pertama, akuntansi ini prospek ke depannya itu luas, prospek karirnya. Jadi, di bidang akuntansi ini kita bisa masuk ke berbagai bidang gitu. Yang penting di bidangnya itu berhubungan sama keuangan ataupun sama latar belakang kita. Kayak misalkan kita itu mau daftar di rumah sakit nih. Nah, di rumah sakit kita bukan daftar di bidang kesehatannya, tapi kita daftarnya itu di bidang keuangannya. Kayak misalkan di bagian administrasinya. Nah, tentunya di rumah sakit ini pasti ada bagian administrasi yang mengatur tentang keuangan, bagaimana membuat laporan keuangan di rumah sakit per bulannya ataupun per tahunnya, kayak gitu. Oke, akuntansi ini tergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kenapa disebutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Jadi, akuntansi ini bagian dari ilmu ekonomi ataupun rumpun sosum. Nah, di rumpun sosum ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Nah, di sini juga kita belajar tentang ilmu manajemennya. Nah, di manajemen ini kan berhubungan dengan bisnis. Nah, bisnis ini masuk juga ke bagian ekonomi. Jadi, lingkup akuntansi ini masuk ke lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kayak gitu. Oke, akuntansi ini adalah sebuah ilmu yang dimana ilmu itu tidak hanya mempelajari tentang bagaimana sih cara kita membuat laporan keuangan atau bagaimana sih cara kita mencatat keuangan tiap bulan dari suatu perusahaan. Jadi akuntansi ini lingkupnya luas. Kita itu belajar tentang perpajakan juga. Kita juga belajar tentang audit gitu. Selain itu kita juga belajar tentang manajemen. Nah, di manajemen ini lingkupnya juga luas. Kita juga belajar terkait manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia, yang dimana manajemen sumber daya manusia ini fokusnya itu tentang bagaimana pengelolaan manusianya. Jadi yang ada di perusahaan itu. Jadi intinya akuntansi ini tidak hanya belajar terkait keuangan aja, kita juga belajar terkait manajemennya, auditingnya, dan juga perpajakannya, kayak gitu. Oke, terkait dosen-dosen di Unsika ini bervariatif ya dari segi metode pembelajarannya. Nah, di dosen-dosen di Unsika ini dari segi metode pembelajarannya itu dari dosen satu dan dosen lainnya itu berbeda. Kayak misalkan di dosen ini tuh kita itu sistemnya kayak penyampaian per orang oleh mahasiswa. Jadi si mahasiswa ini kayak ditanya apa materi yang dia pahami, kemudian apa juga materi yang dia dapatkan selama dosen itu menerangkan. Kemudian juga ada dosen-dosen yang menerapkan metode lain untuk membuat mahasiswa ini paham terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya, kayak gitu. Jadi intinya dosen-dosen di Unsika ini ada variatif dari segi metode pembelajarannya, kayak gitu.
Oke, terkait dosen muda yang ada di lingkup akuntansi ini, ada beberapa yang dosen muda. Tapi dosen muda ini bukan berarti tidak jago di bidangnya. Tapi dosen muda ini juga memang sudah jago di bidangnya gitu. Walaupun dia masih baru ataupun masih muda-muda kayak gitu. Nah, selain dosen muda di akuntansi juga ada beberapa dosen yang sudah lama. Dan tentunya mereka juga sudah pada menguasai di bidangnya. Jadi kita itu bisa tanya langsung terkait ilmu akuntansi kepada dosen-dosen, baik dosen muda ataupun dosen tua kayak gitu. Oke, terkait pertemanan di lingkup akuntansi. Nah, menurutku pertemanan ini 50% kompetisi, 50% solidaritas. Nah, kenapa aku menyebutnya 50%, 50%? Nah, jadi maksud dari 50% kompetisi ini, kita ini kan tentunya di lingkup akuntansi ini ada luas, terdiri dari beberapa kelas. Tentunya kita juga saling bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Maksudnya yang terbaik begini bukan berarti siapa yang paling baik di dalam kelas itu, tapi untuk menjadi paling baik buat versi diri kita sendiri gitu, supaya kita juga kedepannya bisa bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk negara ini. Kemudian yang kedua itu terkait 50% solidaritas. Nah, artinya kita juga di sini meskipun kita memang saling berkompetisi, saling bersaing satu sama lain, kita juga saling membantu gitu. Misalkan ada teman kita yang nggak tahu nih, kita juga saling bantu. Kita kayak adain kelompok belajar gitu di dalam suatu kosan ataupun ngadain jadwal bareng gitu, kayak nge-zoom bareng gitu sama teman-teman kalau misalkan ada mata kuliah yang kurang kita pahami kayak gitu. Nah, di akuntansi ini kita belajar apa aja sih? Nah, jadi di akuntansi ini kita belajar yang pertama, kita itu waktu awal-awal kita akan belajar bagaimana tentang laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini terdiri dari berbagai standar. Nah, standarnya ini sesuai dengan standar yang berlaku di bidang akuntansi. Kayak misalkan kita itu menggunakan standar PSAK. Nah, kemudian yang kedua kita juga belajar terkait perpajakan. Nah, di perpajakan ini lingkupnya ada luas, ada PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan juga lain-lain. Nah, selain perpajakan, kita juga belajar tentang auditing. Nah, di auditing ini kita belajar terkait bagaimana sih suatu audit itu menyampaikan suatu informasi terkait laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, audit ini ada audit internal maupun audit eksternal. Jadi, nanti kita akan belajar lebih dalam di akuntansi ini terkait audit ini. Nah, kemudian selain di audit perpajakan sama keuangan, kita juga belajar terkait manajemen. Nah, di manajemen ini kita juga belajar nih bagaimana kita mengelola perusahaan, bagaimana kita mengelola sumber daya manusianya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, mata kuliah yang disuka itu kalau aku tuh audit. Nah, kenapa aku suka audit? Karena di audit ini aku tuh belajar terkait bagaimana seorang auditor itu menyampaikan suatu opininya di dalam suatu laporan keuangan gitu. Jadi kayak audit ini orang yang memeriksa laporan keuangannya dan juga memberikan penilaiannya terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh accounting gitu. Jadi secara tidak langsung audit ini memang harus sudah menguasai tentang laporan keuangan gitu. Jadi masih tinggian audit gitu sama sama accounting gitu dari segi keilmuannya kayak gitu. Oke, mata kuliah yang kurang aku suka ataupun masih terkendala di dalam proses pembelajarannya itu adalah mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, kenapa akuntansi keuangan menengah? Karena menurut aku waktu awal-awal kan emang kelihatannya tuh kayak mudah banget gitu ya. Kayak kita tuh kayak membuat laporan keuangan aja, kayak membuat laporan laba rugi, kemudian laporan neraca dan lain-lain. Nah, ternyata makin kesini tuh banyak istilah-istilah baru yang harus kupelajari lebih dalam lagi. Tapi walaupun agak kesulitan di dalam memahami, aku juga nggak diem pasrah aja, tapi aku juga masih berusaha untuk memahaminya, untuk memperdalam terkait akuntansi keuangan menengah ini kayak gitu.
Oke, pandangan orang terkait akuntansi. Nah, yang pertama, ada orang yang sering bilang kalau akuntansi ini orang itu jago ngitung. Nah, padahal kan kita itu lingkupnya itu emang ngitung di bagian akuntansi. Memang sih kita emang ngitung-ngitung, tapi kita bukan berarti ngitung di luar kepala, kita juga ada alatnya gitu buat ngitung. Kayak misalkan kita itu dibantu sama software di Excel ataupun Mayop dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua, kita itu sering disebut jago MTK. Nah, padahal lingkup MTK dan akuntansi ini kan berbeda ya. Yang kita pelajari ini di bidang keuangannya. Yang kedua itu MTK. Jelas MTK sama akuntansi itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, akuntansi ini identik dengan pekerjaan yang berada di dalam ruangan. Jadi orang itu ngiranya kalau akuntansi ini, wah pasti kerjaannya di kantoran. Wah pasti kedepannya bakalan jadi apa ya, manajer kayak gitu. Nah, emang sih betul, tapi itu nggak salah juga sih kayak gitu. Nah, pengalaman yang menyenangkan di akuntansi ini, yang pertama, aku itu ikutan di organisasi yang berhubungan sama bidang akuntansi. Kayak salah satunya itu kayak Tax Center Unsika. Nah, di Tax Center Unsika ini aku tuh belajar lebih terkait tentang keilmuan akuntansi. Kayak misalkan kita itu belajar lebih di bidang perpajakan, dan di sini juga aku banyak pengalaman yang didapat banget. Kayak kemarin pengalaman terakhir yang bukan terakhir ya, pengalaman terdekat yang udah aku ikutin di Tax Center ini kayak menjadi relawan pajak. Nah, kemudian yang kedua, selain pengalaman di bidang keorganisasian yang menyenangkan, aku juga punya pengalaman di bidang pertemanan juga yang menyenangkan. Jadi pertemanan di akuntansi ini sangat saling membantu gitu, saling support sama lain, meskipun kita memang pada intinya emang saling berkompetisi ya, tapi kita juga tetap saling bantu sama satu sama lain gitu. Kalau misalkan ada teman yang kurang paham, kita kasih bantu terkait materi yang belum dia pahami kayak gitu. Oke, selanjutnya pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, pengalaman yang kurang menyenangkan ini menurut aku itu kayak kalau misalkan kita itu ada mata kuliah yang kurang kita pahami. Nah, jadi kalau misalkan kita kurang paham terhadap mata kuliah yang kita sedang ambil ini, kadang kita itu harus rela bergadang gitu buat mempelajari hal tersebut. Kayak misalkan aku tuh kurang paham di bidang akuntansi keuangan menengah. Nah, jadi aku tuh kayak misalkan berhari-hari mempelajari satu sub supaya satu sub itu ku kuasai dan juga ku pahami gitu. Jadi memang perlu waktu banyak untuk menguasai suatu matkul apabila kita itu kurang paham di bidang mata kuliah tersebut. Jadi menurutku itu merupakan suatu kendala dan juga suatu kesulitan yang aku alami di bidang akuntansi sih. Dah. Oke, terkait biaya kuliah. Nah, kita itu sering mengenalnya dengan istilah UKT. Nah, jadi kalau UKT di Unsika ini tergantung sama golongannya. Kita itu misalkan dapat golongan 1, misalkan golongan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi per mahasiswa itu UKT-nya itu enggak sama gitu, tergantung golongannya. Dan biasanya setiap mau bayar UKT kita itu ada penyesuaian UKT. Jadi menurutku kalau misalkan kita itu masih tergolong golongan yang golongan 1 ataupun golongan 2 itu masih kategori yang ringan kayak gitu. Dan sekarang juga sudah banyak beasiswa-beasiswa yang bisa membantu meringankan mahasiswa gitu. Jadi saranku supaya kita UKT-nya nggak terlalu berat, kita juga sering cari-cari beasiswa ataupun kita juga sering ikutan lomba-lomba sehingga dari lomba ini kita bisa menghasilkan karya. Selain karya, kita juga bisa menghasilkan uang untuk membantu biaya perkuliahan kayak gitu. Oke, terkait peluang karir ya. Peluang karir di bidang akuntansi ini sangat luas ya, seperti yang udah aku spill sebelumnya. Jadi kita itu bisa masuk ke bidang ke rumah sakit. Kemudian kita juga bisa masuk ke perbankan. Nah, di perbankan ini kita juga bisa perdalam lagi nih tentang ilmu akuntansi, dan di akuntansi juga kita ada akuntansi perbankan. Kita juga mempelajari tentang ilmu perbankan. Nah, kemudian selain di perbankan kita juga bisa menjadi staf pajak accounting. Nah, jadi di sini khusus tentang perbajakan di bidang akuntansi. Kemudian kita juga bisa menjadi auditor. Jadi intinya akuntansi itu luas banget ya. Bahkan kita juga bisa menjadi guru di akuntansi gitu. Guru akuntansi di sekolah-sekolah kayak gitu. Buat jadi sampingan lah boleh gitu.
Nah, alumni yang bekerja di bidang akuntansi lulusan Osika ini cukup banyak ya. Pertama, ada juga alumni yang bekerja di bidang perbankan. Nah, kemarin sempat ada saudaraku, dia juga dari Unsika juga. Dia itu lulusan dari teknik informatika, tapi dia itu berhubungan sama bidang akuntansi juga gitu. Jadi dia itu kerja di bidang perbankan kayak gitu. Kemudian yang kedua, selain itu ada juga beberapa alumni dari tax center, dia juga bekerja di bidang perpajakan gitu. Ada juga yang bidang perpajakan, bahkan sebelum lulus ada juga yang sudah kerja di bidang akuntansi gitu. Kayak misalkan mereka itu yang sebelumnya SMK nih, SMK-nya akuntansi. Nah, dia itu kayak melanjutkan lagi nih setelah PKL itu, dia itu langsung melanjutkan kerja di bidang akuntansi yang udah pernah dia tempati sebelumnya waktu PKL kayak gitu. Harapan ke depan ya, harapan ke depannya ya pertama, semoga aku bisa lulus tepat waktu, jadi sekarang udah semester 4 dan doain aja semoga aku bisa lulus tepat waktu dan bisa bekerja di bidang akuntansi ataupun di bidang yang berhubungan sama keuangan, artinya sesuai sama latar belakang aku gitu. Yang kedua, aku juga berharap ke depannya aku bisa membangun suatu perusahaan. Jadi aku bisa membuat suatu perusahaan dan di mana perusahaan itu, yang buatnya itu aku gitu. Dan juga aku juga memiliki beberapa cabang-cabang di perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya aku itu rencananya pengen lanjut S2. Tapi sebelum lanjut S2 kayaknya aku mau kerja dulu kayak gitu. Nah, jadi intinya yang pertama itu kayak membangun perusahaan, yang kedua itu lulus tepat waktu, yang ketiga itu bisa melanjutkan S2 di bidang akuntansi juga kayak gitu. Terima kasih. Oke, terkait gelar sarjana akuntansi ini adalah SAK, jadi singkatan dari sarjana akuntansi. Oke, pesan buat yang mau lanjut ke jurusan akuntansi. Yang pertama, kalau misalkan lanjut dari IPA, itu menurutku coba dulu aja. Tapi yang penting kita itu mempelajari basic-basicnya dulu, kayak misalkan gimana sih cara membuat laporan keuangan ataupun tentang akun-akun di akuntansi gitu. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Nah, pelajari tentang manajemen waktu buat diri sendiri, misalnya kayak kita itu harus udah mulai membiasakan diri untuk membuat to-do list tiap hari nih, kayak misalkan dalam satu hari kita itu ada apa aja sih kegiatan supaya kita itu nggak keteteran gitu sama tugas kuliah, karena tugas kuliah juga lumayan banyak sih, jadi kita harus terbiasa untuk manajemen waktu dan juga membuat to-do list kayak gitu.